Jadi piro? 341. 341. Jadi 10 ekor rata-rata 341. Sing iki 341, yang 10 ekor 321. Selisih 20 kilo. 20 kilo ya rata-ratanya ya. Ya. Mulai mapan sih. Mulai mapan. Iki wis seminggu kan nggak kayak ini. Seminggu. Kan? Kita lagi cek kondisi sapi penelitian. Jadi kita sedang melakukan penelitian pakan baru, inovasi baru. Kita sedang uji coba konsentrat baru. Konsentrat ini tujuannya untuk teman-teman di luar Lampung yang sulit mendapatkan kulit singkong atau onggok fresh dari pabrik. Jadi konsentratnya sudah ada onggok keringnya di dalamnya. Ini permintaan dari kawan-kawan di Jabodetabek, salah satunya dari kawan untuk recovery BX. Jadi untuk pakan sapi BX sebelum dipotong nanti pakai konsentrat ini. Tapi sebelum kita kasihkan, kita uji coba dulu untuk sapi-sapi kita. Ini kebetulan kita kerjasama juga dengan perusahaan gula. Mereka punya lahan tebu itu ratusan ribu hektar ya, ratusan ribu hektar, dan mereka sedang mengembangkan produk silase pucuk tebu, dan kerjasamanya untuk penelitiannya di tempat kita. Ini sapi-sapinya kita sediakan 20 ekor. Ini polanya seperti ini. Silase pucuk tebu dimix dengan konsentrat. Ini 10 ekor. Kemudian yang 10 ekor sebagai dasar penelitiannya itu silase tebon jagung manis plus konsentrat. Porsinya itu konsentrat kita pakai 1,5% ya Ran? Ya. 1,5% dari berat badan. Kemarin kita ngitungnya masih 300-an kilo. Jadi konsentratnya dalam waktu 1 hari 1 malam itu 4,5 kilo. 4,5 kilo. Kemudian hijauannya silasenya itu 3,5. kita kasih 3,5%. 3,5% dari berat badan, jadi 10,5. Total pemberian sehari semalam 15 kilo. Ini sudah hari ke-7. Hari ke-7. Hari ke-5. Penelitiannya mulai tanggal 1, ya. berarti hari ke-5. Tapi sebelumnya kita sudah kasih untuk adaptasi 2 hari. Betul. Kemarin tanggal 1 sama Mas Roni sudah di tes timbang semua sebagai standar bobot awal. Kemudian nanti kita uji 1 bulan ke depan, kita timbang lagi untuk mengetahui perkembangannya. Untuk sementara kita lihat konsentrat mix silase pucuk tebunya agak belakangan dimakannya ya. Jadi tingkat palatabilitas pucuk tebu memang masih kurang dibandingkan dengan, nanti kita lihat di sana, silase tebon jagung. Tapi kalau palatabilitas konsentratnya udah luar biasa sampai di endus-endus dalamnya. Nah ini pucuk tebunya agak digeser-geser, yang diambil konsentrat duluan. Tapi nanti sampai besok pagi habis juga. Jadi itu penelitian kita. Kebetulan kita juga dibantu dari adik-adik yang sedang magang dari Politeknik Negeri Lampung jurusan peternakan. Jadi penelitian kita betul-betul kita harapkan mendapatkan hasil yang akurat dan bisa digunakan sebagai acuan. Target kita dengan konsumsi 1,5% plus 3,5% hijauan, mudah-mudahan nanti ADG ya standar 1 kilo lah ya. Kalau nanti kita uji di bulan pertama ADG-nya di bawah 1 kilo, berarti masih ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Tapi kalau sudah di atas 1 kilo,
itu berarti bonus. Artinya yang kita targetkan sudah terlampaui. Cuman memang untuk tahap awal karena adaptasi yang terutama yang menggunakan silase pucuk gang. tebu beberapa hari memang butuh adaptasi, jadi mungkin sebagian ada yang agak susut malah ya, karena masih belum begitu suka. Tapi ya itu resikonya penelitian ya, namanya kita mau cari tahu sesuatu yang baru, kita harus uji. Jadi memang kebiasaan kita sebelum launching konsentrat ke kawan-kawan, kita uji cobakan dulu di sapi-sapi kita dulu. Jadi supaya nanti kawan-kawan yang menggunakan tuh bisa mendapat kenyamanan dan kita juga bisa menjelaskan lebih detail. Tanggal 1 April ya Mas? Ya. Tanggal 1 April nanti kita timbang ulang untuk mengetahui bobot kenaikannya selama 1 bulan, plus untuk ngitung ulang jumlah pakan yang harus diberikan. Ya. Tadi piro Mas rata-rata yang 10 ekor untuk silase pucuk tebu 341. 341. Yang sini 10 ekor Kebun jagung 321. ini ya, berarti sini ya. Ya. Ini 321. Ya masih mirip lah. Masih cukup rata lah. Konsumsinya nggak banyak sebetulnya, hanya 15 kilo. Tapi karena kondisinya cukup kering, mungkin minumnya yang banyak. Tapi memang kita pemberian minumnya kan ad libitum ya, jadi perutnya cukup kenyang-kenyang. Kalau melihat fisiknya ya, cukup kenyang-kenyang. Kalau melihat sekarang sih kita optimis. Konsentrat ini nanti bakalan jadi sesuatu produk favorit teman-teman di luar Lampung lah. Apalagi ini memang sebetulnya tujuannya untuk konsentrat sapi BX, penggemukan sapi BX untuk recovery. Saran penggunaan kita 1,5%. Tapi kalau untuk ngejar ADG, kita sarankan pemberiannya tidak ditaker secara detail, tapi lebih ad libitum. Kalau bisa 2% dari berat badan, saya rasa ADG-nya bisa luar biasa. Tapi nanti detailnya akan kita kasih tahu ke kawan-kawan setelah 1 Mei ya, berarti 1 Mei nanti kita penimbangan ketiga kan, nanti kita tahu bagaimana responnya. Sementara yang kita uji baru ADG aja ya, pertambahan bobot badan aja. Kalau dari sisi kualitas daging dan lainnya belum, karena kita belum langsung mau dipotong. Ini kan sapi masih kecil. Ini memang untuk uji coba pakan aja. Jadi 2 poin utama yang kita uji. Pertama, produk baru konsentrat. Yang kedua, potensi silase pucuk tebu untuk menjadi substitusi dari tepung jagung, silase tepung jagung. Dan jika itu nanti memang dari hasil penelitian kita ini memungkinkan untuk menjadi pengganti dari silase tepung jagung, produksinya bisa banyak, rekanan kita dari perusahaan gula bisa memproduksi lebih banyak dengan harga yang lebih terjangkau. Kita jadi menggunakan 20 ekor sapi, masing-masing perlakuan menggunakan 10 ulangan. Nanti kita uji pakai metode rancangan acak lengkap lah. Jadi mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Untuk 5 hari 6 hari pertama ini kita cukup secara penglihatan kita cukup puas dengan konsentratnya. Tapi untuk daya adaptasi, tingkat kesukaan terhadap silase pucuk tebu kita masih pelajari terus. Mudah-mudahan 20 ekor ini bisa mewakili hasil dari uji coba kita lah. Harapannya sih kita harus selalu ada inovasi baru demi meningkatkan efisiensi proses pemeliharaan sapi di kandang kita. Dan nanti kalau ini berhasil, konsentrat kita juga bisa nanti kita teman-teman bisa
bisa kita bagilah, bisa kita dapat konsentrat dari tempat kita. Nanti kita akan produksi lebih banyak jika memang kita hitung-hitung nilai ekonomisnya masih masuk. Oke, mungkin itu nanti kita ikuti update selanjutnya di tanggal 1 April. Kita timbang ulang bagaimana responnya selama 1 bulan. Oke. Sip.